Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penguji yang terhormat, perkenalkan saya Amir Hamzah, mahasiswa EPG tahap 2 Universitas Riau, program studi pendidikan kimia, asal SMK Negeri Rawasulu. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video praktik pembelajaran yang telah saya lakukan pada hari Senin tanggal 23 November 2020 jam 9 waktu Indonesia Barat di SMK Negeri Rawasulu Lokal Jauh Noman. Praktik pembelajaran dilakukan secara luring. Selamat menyaksikan. Serius gimana hari ini? Sekarang jam berapa? Jam? Nengok jam berapa? Jam 9:02 ya. Kita tepat waktu sesuai dengan jam pelajaran kita. Buka masker ya. Kalian jangan buka masker kalau tidak penting. Oke, sebelum mulai, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Ya, jadi untuk masa pandemi saat ini, ada kesehatan itu nomor 1. Ya, kalian tetap jaga kesehatan, minum vitamin, ya. Masker yang penting, jangan lupa. Sama satu lagi pesan Pak, tidak usah keluar rumah kalau tidak penting. Ya, kalau yang mau jalan-jalan, mau kemana, tunda dulu. Ya, karena kita tidak tahu kondisi orang-orang di sekitar kita. Sebelum kita mulai belajar kita satu orang, jadi kalian memimpin doa. Silakan. Berdoa mulai. Dulu Amalia, Dimas, ada Agung, Putri. Siapa yang masih ingat apa itu mall? Mall adalah cara menyatakan bebas. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Kalau 1 liter, 1 mol berapa liter? Ingat nggak? Oke, apa? Gimana? Ya, siap. Oke, 22,4 liter gas. Ya. Ada lagi yang lain? 1 mol berdasarkan jumlah partikel berapa? 1 mol sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 kali. Oke, bagus. Masih ingat semua ya. Jadi yang pertama, mol itu adalah cara menyatakan jumlah gas. Ya. Yang kedua adalah 1 mol sama dengan 22,4 liter. Ya. Yang ketiga, 1 mol sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Ya. Dari konsep mol yang sudah kita pelajari minggu lalu, tadi sudah disampaikan oleh beberapa teman, Bapak mau menganalogikan seperti ini. Ketika kita mau buat pempek, ikannya 1 kilo, tepungnya 500 gram, 0,5 kilogram. Berapa masanya sekarang?
1,5 kilogram sekali ya. Jadi artinya masa sebelum di add-on dengan sesudah ya, sama. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan mempelajari bagaimana hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap dalam hukum-hukum dasar kimia. Tadi kalian sudah mengulang materi yang sudah lalu. Nanti tadi dari konsep mol, mol kita harus tahu dulu atom relatif dan massa molekuler relatif. Nanti kita akan menentukan apa hubungan dari atom relatif dan massa molekuler relatif di dalam nanti menentukan hukum-hukum dasar. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari materi hukum-hukum dasar kimia. Materi ini penting untuk kalian pahami karena hukum-hukum dasar kimia adalah dasar fondasi ya di dalam kita mempelajari ilmu kimia ke depan. Ya, hukum kimia tidak akan lepas ya dari proses belajar mengajar kimia. Selalu akan ditanya-tanya. Jadi Pak minta kalian aktif, ya, semangat ikuti proses pembelajaran kita hari ini. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus kita capai. Yang pertama adalah memahami hukum-hukum dasar dan persamaan kimia. Yang kedua adalah menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hukum-hukum dasar dan persamaan kimia. Serta indikator pencapaian kompetensi yang pertama adalah kalian mampu menjelaskan konsep hukum kekekalan massa. Yang kedua, menjelaskan konsep hukum perbandingan tetap, membuktikan berlakunya hukum perbandingan tetap sesuai dengan data hasil percobaan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui diskusi menggunakan discovery learning, peserta didik dapat memahami konsep hukum-hukum dasar dan persamaan kimia serta membuktikan perhitungan kimia yang berdasarkan data hasil percobaan sesuai dengan hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap dengan penuh rasa ingin tahu, disiplin dan bertanggung jawab. Ya, jadi untuk nilai afektif, ya, Pak akan melihat bagaimana rasa ingin tahu kalian, bagaimana disiplin kalian dan bagaimana tanggung jawab kalian. Ya, nanti akan Pak nilai selama proses pembelajaran ini. Mengetahui kemampuan awal kalian terhadap materi ini, ya, kita akan melakukan pretest. Ini dikerjakan dahulu supaya nanti ada gambaran Pak ada pengetahuan sudah kalian dapat sebelumnya. Silahkan dibandingkan dikerjakan. Pak kasih waktu 2 menit. Tulis nama kelas, ya. Langsung kalian mencari jawaban yang menurut kalian. Silakan kerjakan pretestnya, ya. Supaya dapat gambaran pengetahuan awal kalian terhadap materinya bagaimana. Oke, sudah 10 menit. Silakan dikumpulkan. Yo. Setelah ini kita akan belajar dalam kelompok. Jadi kalian akan berdiskusi dalam kelompok. Ya, Bapak minta sekarang bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Sekarang ini kelompok 1 langsung saja ke belakang ya, 3, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Sekarang bentuk kelompoknya masing-masing. Ya, ini ke depan saja. Kita tengah, samping nanti 3. Kelompok 1 mana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, ini Pak sudah siapkan modul ya, kalian baca sebagai materi tambahan ya, dari buku yang sudah kalian punya. Ini materi-materi yang kita
Anda lihat ini semuanya sudah ada modul. Ya, silakan nanti modul dan PPT-nya dibuka. Ini seperti biasa kalau modul dan LKPD sudah dapat bagi, ya nanti artinya di kegiatan belajar kita kalian akan mengisi LKPD, ya. Dan di akhir nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Apa ini? Timbangan, cacing, ya. Kalau ini timbangan dulu. Kalau yang sering di daerah menunduk emas, ya, ini untuk nimbang emas. Ya, kenapa? Karena skalanya lebih detail. Ya, 1,02 gram. Kalau ini cuma 51 gram, 61 gram, 63 gram, ya, satuannya. Kalau ini 2 angka barang pokok. Kita pakai yang ini saja karena lebih teliti. Ya, jadi Pak minta. Ini ada beberapa teman kalian yang Pak sudah minta untuk membantu Pak, ya. Apa yang akan kita lakukan, ya. Sekarang coba timbang dulu berapa apa ini? Kaleng ya, sebagai alas, ya. Berapa timbang? 32, berapa? 32,13. Satu orang perempuan tulis, bantu Pak di depan. Oke, sekarang kita timbang dengan kertas. Oke, masuk ya. 26,9. Masa kertasnya berapa sekarang? 4,8. Oke, 4,8 gram. Kita akan lihat sekarang berat sebelum belum kita apa-apakan beratnya 4,8 gram. Ya, sekarang kita akan bakar sampai semuanya jadi abu. Oke, semuanya sudah terbakar. Ya, sekarang kita timbang. Oke, berapa? 33,14. Oke, tulis 33,14. Berapa gram massa abunya sekarang? 1,01. Oke, dengar. Jadi massa kertasnya 4,8 gram, kita sudah dibakar. Massa abunya adalah 1,01 gram. Ya, oke, terima kasih. Selanjutnya, perhatikan yang kedua. Ya, Pak akan memutarkan video. Oke, sudah? Dari video yang sudah kita tonton, ya, saya minta apa yang sudah kalian amati dari video tadi, ya, silahkan disampaikan, ya, nanti dituliskan di dalam LKPD yang sudah kalian pegang. Ya. Apa yang kalian amati? Oke, silakan. Pada video masa sebelumnya direaksikan dan sudah direaksikan sama. Oke, dari video tadi ya. Jadi video tadi masa zat sebelum dan sesudah reaksinya sama katanya. Dari percobaan yang kita lakukan tadi, sebelumnya kita apakan? Kertasnya kita apakan? Kita timbang, ya. Setelahnya kita apakan? Kita bakar, setelah dibakar, timbang lagi, ya. Oke, ketika misalkan tadi masanya gimana sebelum dengan sesudah? Berbeda. Sekarang bagaimana kalau percobaannya kita lakukan di dalam ruangan tertutup? Misalkan ada gelas kaca, kita tutup, kita bakar, ya, kertas tadi. Bagaimana masanya? Ya.
Itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi yang kedua, kita merumuskan masalah, ya. Coba kalian tuangkan berdasarkan pengamatan video dan simulasi yang dilakukan tadi, pembakaran tadi. Kalian buat identifikasi masalah atas percobaan yang akan hari ini, ya. Coba, ada yang sudah dapat kelompoknya yang identifikasi masalahnya? Oke, silakan. Menurut saya, bagaimana jika kertas tersebut dibakar dalam sistem tertutup? Oke, tadi yang sampaikan bagaimana jika kertasnya dibakar dalam sistem tertutup? Apa yang bagaimana? Masanya. Ya, bagaimana masanya? Yang lain? Kelompok yang lain? Kelompok yang lain? Oke, silakan. Kelompok 5. Baikkan. Bagaimana hubungan reaksi pembakaran kertas dan video tadi dengan hukum kekalahan massa? Oke. Kelompok 5 membuat rumusan masalah. Bagaimana hubungan dari reaksi pembakaran kertas tadi dengan hukum kekekalan massa? Mereka mungkin sudah baca hukum kekekalan massa. Beberapa rumusan masalah, identifikasi masalah yang kalian sampaikan tadi, kita samakan saja rumusan masalah hari ini, ya, dari beberapa kelompok sudah menyampaikan tadi. Bagaimana massa zat sebelum dan sesudah reaksi? Nanti kalian harapkan kalian temukan jawabannya dari hasil pengerjaan LKPD dan video pembelajaran yang kalian tayangkan dan nanti didiskusi. Kegiatan yang ketiga sekarang kita akan menonton bersama-sama video pembelajaran yang sudah dibuat. Ya. Dari fokus, ya, apa yang ada disampaikan di video, kalau penting silakan kalian catat, ya, sebagai referensi tambahan. Ya. Nanti videonya ini sudah share di YouTube. Mengamati video, kalian sudah membaca modul, memahami isi modul, ya. Sekarang kalian Bapak minta untuk mengerjakan LKPD. Ada kegiatan 3. LKPD pada kegiatan 3. Kalian Bapak minta untuk mendiskusikan, ya. Kalian diskusikan secara berkelompok. Ya. Soal-soal yang sudah Bapak berikan. Kalau ada yang masih kurang jelas, kurang paham, Bapak kasih kesempatan untuk bertanya, silakan. Oke, bagaimana? Ada permasalahan? Bagaimana cara supaya kita mengetahui perbandingan zat yang bereaksi? Oke, jadi pertanyaannya adalah bagaimana menentukan perbandingannya? Ya. Ingat ya, kalau hukum kekekalan massa yang dibahas adalah massa zat sebelum dan sesudah reaksinya sama. Ya. Oke, pertanyaannya itu sudah masuk ke hukum perbandingan. Jadi sekarang untuk tahu kita ajarkan ada 2H2O. Kita cari dulu AR-nya. AR H berapa? 1. Oke, 1. AR O berapa? 16. Ya. Di sini ada berapa H-nya? Di H2O? Ada? 2. Ada 2. Artinya di sini ada H dan O berbandingnya. Ini
2 AR dan 16 AR O. Disederhanakan jadi berapa? Ini bagi 2 jadi 1, bagi 2 jadi 8. Perbandingan masanya adalah 1:8. Jadi yang perlu diingat ini perbandingan massa reaksi. Ya, kita lihat hasil reaksinya, bandingkan AR-nya. Oke, jadi yang dibandingkan adalah AR-nya. Bisa dia nanti presentasi untuk 1 dan 2 hitung kilogram massa. Oke, yang lain silakan diskusi ya. Nomor 1 ada yang masih bingung mana Pak? Berarti yang mana? Masa reaksi itu apa dengan jumlah saja? Oh iya, jadi ini ya, untuk massa zat hasil reaksi tinggal jumlahkan saja massa sebelum reaksinya. Kalau ini ada 1 gram, ini 8 gram, tinggal jumlahkan saja 1 tambah 8 ya, kalau 2 tambah 16 itu aja jumlah. Jadi pastikan perbandingannya tetap. Jadi di apa? Hukum perbandingan tetap yang kamu tahu. Perbandingannya harus tetap. Paham ya? Nanti siap presentasi ya. Yang kedua, bagaimana? Ada permasalahan? Ada Pak. Ini kan di masa dalam kan angkanya terlalu banyak Pak. Kalau kemudian adanya gimana Pak? Oh iya. Jadi Pak soal dalam jadi video tadi soalnya mudah kalau ya angkanya ini sekarang angkanya sulit koma-koma. Supaya lebih mudah menentukan perbandingannya angka yang sulit ini, lihat NA dengan CL, mana angka yang lebih kecil, NA atau CL? NA 0,1150, 0,177. Supaya mudah ya, kita ambil salah satu misal ini kan kita ambil untuk NA karena kita nyari perbandingannya kan, 0,150 dibagi 0,150 berapa sih? 1 kan? Sekarang yang ini lagi CA lagi 0,1775 bagikan dengan ini 0,1150. Berapa hasilnya? Oke, 1,54. Nah begitu juga yang di bawah. Yang di bawah juga. Ini bagikan dengan bilangannya sendiri ini 1 nanti kan? Ini dibagikan dengan 0,5975. Itu dapat hasilnya. Setelah dapat, lihat perbandingan massa A dan CL. Bagaimana perbandingan massa dan CL? Bisa? Ada lagi? Oke, bagaimana kelompok kalian? Ya, Ya, Pak. jika zat sisa ini menjadi hasil reaksi atau jadi apa kalau dia tidak ikut reaksi? Oh iya, oke. Maksudnya ini di sini ya. Kalau yang pertama ini kan semuanya harus bereaksi, ya. 1 gram H2, 8 gram O2 jadinya 9 gram H2. Di bawahnya ada sisa oksigen. Tanyanya jadi apa? Oke, jadi zat yang sisa ya ini tidak ikut bereaksi, tetapi dia tetap dalam bentuk asal. Oke, untuk kelompok 5 bagaimana? Ada permasalahan? Ada? Oh, apa? Misalnya kami sudah tahu perbandingan zat yang bereaksi, macam bagaimana kami belum tahu misalnya senyawa. Oke, kalau ini belum tahu ya. Kalau ini tadi kan contohnya H2 dengan O2, udah tahu kita 1:8. Oke, ini benar. Ya. Sekarang kalau belum tahu, oke. Masih contoh seperti ini. Ini penjelasan. Jadi ada senyawa yang terbentuk dari unsur Fe dan S yang membentuk Fe. Bagaimana perbandingannya ini Fe dan S?
untuk tahu kita harus tahu dulu Fe ini. Kita harus tahu dulu AR Fe dengan RS. Fe berapa airnya? 56. Oke, benar. S berapa? 32. 32. Nah, sekarang 56 dibanding 32 kita sederhanakan jadi bentuk yang paling kecil. Kalau kita bagi dua kan masih banyak. 8, Pak. Bagi berapa? 8. Bagi 8. 56 bagi 8 berapa? 7. 32 bagi 8? 4. Masih bisa disederhanakan? Tidak lagi. Nah, oke, jadi perbandingannya adalah 7 banding 8. 7 banding 4, sorry. 7 banding 4. Artinya Fe nya harus 7 bagian, S nya harus 4 bagian. Ya. Jadi kalau untuk dia bereaksi, kalau misalkan ini 14, S nya berapa? Ini kan 7 kali 2 8. Nah, oke, ini 8. Berapa hasil reaksinya? 14 tambah 8? 22. Begitu pun kalau misalkan ini S nya misalkan 5 kali, ya ini 20 misalnya. Ini 3 kali 5. 3 kali 5? 35. Seperti itu. Paham ya? Mbak. Tadi Bapak sudah berkeliling ke setiap kelompok. Ya, Bapak lihat pengisian LKPD-nya lancar. Ya, walaupun ada beberapa yang masih bingung. Sekarang Bapak mau dari kalian masing-masing kelompok, silahkan kalian cocokkan jawaban kalian dengan modul yang ada. Atau masih ada yang masih bingung yang ingin tanyakan, silakan. Oke, kalau berdua masih ada? Pak, benar kalau 4 kg dikurang 2,4 kg Sebelum reaksinya dengan 4 ditambah tulisannya 4 gram. Untuk mendapatkan berapa oksigen yang dibutuhkan, ya benar, dengan dibutuhkan di sini 2,4 gram. Dapatnya berapa? 1,5 gram. Oke, bagus, sudah benar. Kelompok lain masih ada? Secara bergiliran meminta memaparkan hasil pengerjaan LKPD-nya. Ya. Untuk yang pertama, ini mungkin untuk kelompok 1, ya, meminta perwakilan langsung saja di sana mengusul depan. Silahkan membacakan hasil pengisian LKPD-nya. Ini untuk nomor 1 yang A dan B. A. Zat apakah yang menjadi reaksi dan hasil reaksi pada persamaan reaksi di atas? Jawaban kelompok kami. Reaksi H2 atau hidrogen dan H2 atau oksigen. Zat hasil reaksi 2H2O atau air. Oke, bagus. Yang B. Bagaimana perbandingan massa total zat reaksi dengan zat hasil reaksi? Jawaban kelompok kami. Perbandingan massa total zat reaksi sebanding dengan massa zat hasil reaksi. Contohnya, percobaan 1. Zat reaksi massanya 1 tambah 8 gram sama dengan 9 gram. Dan massa H2O yang terbentuk juga 9 gram. Oke, bagus ya. Jadi satu tadi mengatakan bahwa zat reaksinya adalah H2 dan zat hasil reaksinya H2O. Jadi zat reaksinya adalah H2 dan O2, hidrogen dan oksigen, dan hasil reaksinya adalah H2. Pada pembakaran 2,4 gram magnesium di udara dihasilkan 4 gram magnesium oksida. Hitunglah massa oksigen yang dibutuhkan dalam reaksi itu. Penyelesaian, massa Mg ditambah massa O2 sama dengan massa MgO. Massa O2 sama dengan massa MgO dikurang massa Mg. Massa O2 sama dengan 4 gram dikurang 2,4 gram. Massa O2 sama dengan 1,6 gram. Jadi massa oksigen yang dibutuhkan adalah 1,6 gram. Bagaimana? Kalau lain benar jawabannya? Benar ya.
Jadi massa MgO ya, massa zat reaksi ini sama dengan jumlah massa sebelum reaksi ya. Jadi 2,4 ditambah berapa? Hasilnya 4 gram ya, tinggal kalian kurangkan 4 kurang 2,4 hasilnya 1,6 gram. Jadi massa oksigen yang dibutuhkan di sini adalah 1,6 gram. Bagus sekali dari jawaban dari kelompok kedua. Soal yang ketiga, ya. Amati data hasil percobaan. Nomor 4, silakan. Nomor 4. Perbandingan massa hidrogen dan oksigen adalah 1:8. 2. Hidrogen dan oksigen yang tidak memenuhi perbandingan 1:8, maka akan ada reaksi sisa. 3. Perbandingan massa zat reaksi adalah tetap. Oke. Jadi untuk soal nomor 3, ya perhatikan di sini anak. Jadi dari jawaban kelompok 4 dari diskusinya yang diamati mereka yang pertama, perbandingan massa hidrogen dan oksigen 1:8. Benar? Yang kedua, mereka menemukan bahwa jika ada yang tidak memenuhi perbandingan 1:8, maka salah satu unsur reaksinya akan menjadi sisa. Kita bisa lihat di sini, dua, ya. H2-nya di sini 1, oksigennya di sini ada 10 gram. Hasilnya tetap 9. Di sini ada sisa 2 gram oksigen. Di sini menunjukkan bahwa oksigen yang dibutuhkan dalam reaksi ini hanya 8 gram. Maka 2 gramnya menjadi sisa. Lihat ini contohnya yang ini, misalkan di sini. Di sini ada 2 gram, di sini ada 20 gram. Kalau hidrogennya 2 gram, oksigen yang dibutuhkan hanya 16 gram. Maka 4 gram oksigennya menjadi sisa. Sampai di sini, ditanyakan? Materi hari ini dari semua yang sudah kita pelajari tadi, yang pertama hukum kekekalan massa, yang kedua adalah hukum perbandingan tetap. Ya. Ada kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini. Ya. Siapa yang mau menyimpulkan? Yang pertama, hukum kekekalan massa adalah oke, silakan. Hukum kekekalan massa berbunyi jumlah massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Oke. Yang lain? Siapa lagi? Oke, untuk yang kedua, hukum perbandingan tetap. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulannya? Oke, silakan. Hukum perbandingan tetap berbunyi perbandingan massa unsur penyusun dalam reaksi senyawa selalu tetap. Oke, betul ya. Jadi bagus sekali. Hukum perbandingan tetap menyatakan bahwa perbandingan suatu senyawa, ya, perbandingan senyawa dalam suatu unsur adalah selalu tetap, ya. Jadi dari pembelajaran kita hari ini, kita kembali flashback lagi ke belakang tadi pertama untuk masalah. Ya. Ketika tadi kita membakar kertas, ya. Kalau kertasnya kita bakar dalam sistem tertutup, ya, artinya massa zatnya sebelum dan sesudah reaksinya harus sama sebenarnya. Ya. Tapi kenapa ketika kita timbangnya tidak sama? Karena ketika kita bakar dalam suasana terbuka, maka akan ada gas-gas yang keluar. Ya. Tapi kalau posisinya kita reaksikan dalam sistem tertutup, ya, maka massa zat sebelum dan sesudah reaksi akan sama. Ya. Itu hukum kekekalan massa. Ya, sekarang dari pembelajaran kita pada hari ini, kita sudah berada di akhir proses pembelajaran. Ya. Yang pertama hukum kekekalan massa, yang kedua hukum perbandingan tetap. Hukum kekekalan massa berbunyi bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap sama. Ya. Kuncinya apa? Tapi dalam sistem tertutup. Ya.
Yang kedua, hukum perbandingan tetap. Hukum perbandingan tetap menyatakan bahwa perbandingan senyawa dalam kondisi apapun dia akan berada pada perbandingan yang tetap. Kalau perbandingan H2O1 banding 8, dimanapun H2O berada, perbandingan massanya tetap 1 banding 8. Walaupun jumlahnya akan beda, perbandingannya tetap 1 banding 8. Oke, sekarang dari proses pembelajaran hari ini, kita mau dengar tanggapan dari kalian. Oke, silakan. Menurut saya pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena menggunakan PowerPoint dan juga ada videonya. Oke, bagus. Ya. Ada juga kita diskusi kelompok tadi. Jadi kalian ketika diskusi kalian bisa menyampaikan pendapat. Ya. Oke, sekarang kita Bapak ada soal evaluasi. Ya. Nanti sebelum evaluasi, ya, kita kembali dulu ke tempat duduk masing-masing, kita lakukan dulu. Lalu nanti kita akan untuk mengetahui pengetahuan sudah kalian dapat selama proses pembelajaran, Bapak akan membagikan soal post test. Hanya ada 8 soal, silakan dikerjakan karena ini akan menilai untuk nilai pengetahuan. Ya. Waktunya 10 menit, silakan kerjakan. Ada 3 menit lagi. Habis, silakan dibuka. Terima kasih telah menjalankan soal evaluasi yang lebih baik. Bapak lihat tadi beberapa orang yakin sekali mengerjakannya, sepertinya sudah memahami materi yang lebih baik. Nah, untuk minggu depan, ya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai hukum dasar kimia bagian kedua. Kalau kita sudah belajar dari hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap, minggu depan kita akan mulai mempelajari tentang hukum perbandingan berganda, hukum Gay-Lussac, dan hipotesis Avogadro. Di rumah silahkan dipelajari dulu, bisa dibaca materinya. Nanti kita akan kembali belajar seperti ini. Kita akan diskusi. Bapak akan siapkan video lagi, ya, termasuk RKPD yang akan siapkan lagi untuk pembelajaran yang di depan. Oke, itu saja dari Bapak. Terima kasih atas partisipasinya. Bapak ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah video praktik pembelajaran yang telah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.